أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى مذاكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi dan tentunya kepada seluruh jemaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang Jumat yang mulia ini adalah bahaya menyebarkan aib dan fitnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang sangat mudah bagi seseorang untuk menyebarkan berita. Cukup lewat jari, dari handphonenya, lewat status atau di-share pesan di media sosial. Tapi seringkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanpa sadar kita ikut menyebarkan fitnah atau aib dari orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita sangat tegas di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah An-Nur di ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan yang keji atau amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang sangat besar ketika itu yang disebut dengan haditsul ifk. Artinya adalah peristiwa fitnah terhadap istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan dijelaskan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaum munafik menyebarkan kabar bohong bahwa Aisyah radhiyallahu anha berbuat keji atau berzina
dengan sahabat Safwan bin Al-Mu'attal. Fitnah itu, ya, fitnah besar ini membuat Madinah ketika itu geger. Dan sebagian orang ikut menyebarkan berita itu tanpa tabayyun, tanpa mencari kebenaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya cukup panjang. Terjemah singkat hadisul, makna hadisul ifk, ya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ketika baginda Nabi SAW hendak keluar dalam satu peperangan, beliau, baginda Nabi, mengundi di antara istri-istrinya siapa yang ikut keluar dalam peperangan, diundi. Maka keluarlah nama beliau, ya, sehingga beliau, istri Aisyah, dibawa oleh baginda Nabi dalam satu peperangan, ya, berangkat bersama baginda Nabi ketika perintah hijab itu telah diturunkan, ketika perintah memakai jilbab itu telah diturunkan, ketika rombongan hendak pulang kembali, ya, kembali lagi sampai di Madinah setelah selesai perang, kata Aisyah, aku keluar untuk satu keperluan, lalu entah cemana kehilangan kalungku. Kemudian aku kembali lagi untuk mencarinya, sehingga rombongan berangkat tanpa menyadari bahwa aku tertinggal, kata Aisyah, karena mereka menyangka aku masih berada di dalam tanduk. Aku pun tertinggal sendirian. Kemudian datanglah Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami yang juga tertinggal di belakang pasukan. Ia melihatku dan mengenaliku, kata Aisyah, lalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun menutup wajahku dengan jilbab. Ia tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku. Kemudian ia menuntun untanya hingga kami menyusul pasukan. Sampailah di pasukan itu pada siang hari. Namun di sini fitnah itu. Orang-orang munafik yang ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menebarkan fitnah yang keji bahwa aku berbuat zina dengan Safwan. Fitnah itu menyebar di Madinah hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang mensucikan nama Aisyah dari tuduhan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan yang sangat keras sekali bahwa siapapun yang sedang atau senang, ya, dengan tersebarnya berita keji di tengah orang-orang beriman, maka azab yang pedih menantinya baik di dunia dan di akhirat. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, setiap orang yang menyebarkan perkataan keji atau fitnah tanpa bukti yang sah, maka ia termasuk dalam ancaman ayat ini meskipun hanya dengan kata-kata atau sebatas tulisan. Pelajaran untuk kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menyebarkan aib orang lain, apalagi tanpa bukti, bukan perkara yang ringan. Sekarang mungkin hanya lewat lisan atau media sosial, tapi di sisi Allah itu merupakan dosa yang sangat besar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kata baginda Nabi, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga di hadis Nabi yang lain. Kata Nabi, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta jika ia menceritakan semua yang didengarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyebarkan sesuatu, entah itu di grup WhatsApp, Facebook, Instagram atau media sosial lainnya, pastikan dulu
berita itu atau apa yang mau kita sebar itu, mau kita share itu kebenarannya, ya, atau berita itu benar atau tidak. Jadi harus kita pastikan dulu. Jangan sampai kita menyebarkan keburukan hanya karena sekedar membagikannya saja. Kita tidak mengeceknya, kita tidak tabayun kembali. Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang suka membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya, bahkan meskipun ia berada di dalam rumahnya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika fitnah besar itu menimpa Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau begitu sedih, Aisyah begitu sedih hingga jatuh sakit, dan Rasulullah SAW pun sangat sedih. Namun akhirnya Allah sendiri yang menurunkan wahyu untuk membebaskannya dari tuduhan keji itu. Allah ingin mengajarkan kepada kita agar tidak mudah percaya dan tidak ikut-ikutan menyebar berita tanpa bukti yang kita ketahui kebenarannya. Itulah pelajaran besar dari ayat ini. Jangan biarkan lisan dan jari kita itu menjadi penyebab dosa bagi kita. Sebagai penutup khutbah pada siang Jumat yang mulia ini, mari kita bersama jaga lisan dan tulisan kita tentunya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Karena bisa jadi satu kalimat yang kita sebarkan itu menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di zaman fitnah informasi saat ini. Maka marilah kita berhati-hati, jangan ikut menyebarkan hal-hal yang tidak pasti kebenarannya. Jadikan ayat ini sebagai rem bagi hati dan lisan kita. Mari kita berdoa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dosa lisan, dosa tulisan, dan dosa fitnah. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah adalah kekurangan diri khatib pribadi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.